Tripod Jelajah Podcast. Oke, baik, pada hari ini kita sudah lama tidak bertemu ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai isu pendidikan dan pendidikan yang memerdekakan. Tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada 3 orang teman lama saya yang saya undang ke sini. Yang pertama itu Bu Irma. Oke, Bu Irma, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya. Tadi dari mana Bu? Oh, saya dari Bekasi Pak. Dari langsung Bekasi, ya dari Bekasi ke sini. Luar biasa, terima kasih banyak Bu Biasa, sudah iya. menerima undangan saya. Terus selanjutnya ada Bu Mila. Ya, Bu Mila makin cantik aja Bu Mila. Ya, makasih Oke, Pak. baik. Dari mana Bu Mila tadi? Dari Sukabumi. Sukabumi. Iya. Sukabumi. Oke, berarti orang-orangnya menyukai bumi ya Bu? Iya, Oke, sangat mencintai sangat bumi mencintai alam gitu. alam. Makanya Sukabumi itu sejuk alamnya tuh. Sejuk alamnya. Iya. Oke, yang ketiga ini dari daerah panas ya. Tangerang. Wow. Luar biasa Bu Feby dari Tangerang. Iya. Gimana Bu akhir-akhir ini kegiatannya? Alhamdulillah sejauh ini masih seperti biasa mengajar dan ya mencerdaskan anak bangsa lah. Mencerdaskan anak bangsa. Iya. Oke, baik, sesuai dengan tema kita hari ini. Iya. Mengenai pendidikan yang memerdekakan. Oke. Nah, ini ada beberapa isu yang perlu kita bahas. Saya juga dari kemarin-kemarin juga butuh nih teman diskusi untuk membahas isu ini. Nah, yang pertama ini. Wah, ada satu isu nih. Viral bullying SMP Kota Bandung, korban dipakaikan helm dan ditendang. Oke. Pandangan Bu Mila, gimana Bu? Setuju atau harus dilarang ini Bu? Kalau pandangan saya pribadi, ini tuh sangat meresahkan ya bagi saya maupun masyarakat. Mengapa? Karena bullying ini bisa mengakibatkan psikologis anak yang terbullying itu Oke. mentalnya terganggu Mentalnya gitu. terganggu ya? Iya, mentalnya terganggu gitu kan. Sehingga nanti mungkin secara psikologisnya itu harus didampingi dengan orang yang memahami psikologisnya Berarti gitu. praktisi di bidangnya itu. Gitu. Apalagi di usia SMP ya, sekitaran mungkin 9 tahunan. Ini sangat meresahkan gitu. Meresahkan dan rentan mungkin. Rentan gitu bagi anak-anak tersebut. Makanya butuh pendamping dan juga pola asuhnya harus lebih diperkuat gitu. Oke, berarti butuh pendampingan dan pola asuh yang diperkuat. Iya. ya? Baik, menurut Bu Feby sebagai praktisi pendidikan, Iya. Ibu sebenarnya menolak hal ini atau ada hal lain yang Ibu kira wah ini biasa aja di Indonesia? Sebetulnya kalau kita anggap biasa itu tidak baik sih sebenarnya karena menormalisasikan ya secara tidak langsung. Nah, kalau menurut saya ya jelas ya ini hal yang miris gitu. Karena itu tadi ketika orang-orang menganggap hal ini biasa, maka tidak ada yang peduli nantinya akan kasus bullying ini. Nah, apalagi di usia SMP ya, seperti yang tadi Bu Mila katakan itu pola asuh sangat mempengaruhi. Meskipun SMP ini kan dia beranjak remaja ya, Oke. lagi di mana mereka itu mencari jati diri mereka nih seperti apa. Nah, jika adanya kasus bullying ini membuat mereka jadi enggan untuk mengeksplor dunianya gitu. Baik. Nah, itu juga butuh butuh ditinjau kembali dari latar belakangnya seperti apa, apakah dari internal keluarganya, kemudian faktor dirinya sendiri, atau dari eksternal gitu ya, dari budayanya, dari lingkungannya gitu. Biasanya orang-orang yang melakukan bullying ini dia terkenalnya merasa superior gitu ya di lingkungannya, sehingga dia bisa merasa berkuasa gitu. Apalagi biasanya ada geng-geng gitu kan ya. Iya, biasanya kalau anak-anak sekolah ya. Di sekolah itu biasanya suka ada bergeng gitu ya. Nah, biasanya si pemimpin geng ini merasa superior nih ya, untuk menindas orang-orang Yang lemah gitu ya. Iya, betul Bu Irma. Oke, Bu Irma. Benar sih. Kalau dari Bu Irma sebagai praktisi di sekolah juga, otomatis kan juga dalam ranah atau cakupan Kementerian Pendidikan. Nah, sebenarnya hal-hal apa sih yang sudah dilakukan kementerian maupun pihak sekolah
agar kasus bullying ini makin lama makin berkurang dan sampai tidak ada? Nah itu ya Pak ya, sekarang kan sudah dibiasakan untuk istilahnya toleransi di dalam istilahnya kekurangan dari diri seseorang gitu Oke, loh. baik. Nah dari toleransi kita mengajarkan rasa toleransi terhadap orang lain itu nanti siswa itu jadi memahami ternyata perbedaan itu wajar ya Oke. gitu, tanpa harus melihat itu sebagai kekurangan yang dijadikan bahan untuk bullying gitu. Iya. Bagus. Gitu. Iya, sehingga kan kalau bullying itu nanti dampaknya adalah ke pembentukan Tadi karakter ya. Karakter, betul. Karakter yang pertama, terus yang kedua nanti imbasnya adalah Mental. kurangnya percaya diri. Iya. Peserta didik juga seperti Iya, itu. iya. Krisis Jadi, jati diri ya jatuhnya Iya. yang tadi Luar balik biasa lagi. dampaknya. Padahal memang kalau kemampuan siswa kan bisa dieksplor terus menerus ya. Nah, seperti itu. Jadi menjadi istilahnya menjadi tertutup lah istilahnya jadi tertutup untuk dunianya mengeksplor di sekitarnya Oke, begitu. baik. Berarti penyebab atau apa ya dari kasus bullying ini untuk siswanya yang dibully sangat-sangat luar biasa ya. Mulai dari pembentukan karakter atau bagaimana nanti mungkin mereka akan tertutup, Iya, introvert benar. parah, kurang percaya itu diri. kurang percaya diri. benar. Ada beberapa kasus kan orang dibully, bunuh diri, orang Bunuh dibully. diri. Oh, ada. Wah, itu sangat banyak. sangat-sangat disayangkan ya, apalagi di Indonesia ini di zaman sekarang masih ada bullying. Oke, baik. Nah sekarang untuk kasus kedua nih. Apa Wow, tuh? sangat menarik ini. Nah, kasus kekerasan Kasus kekerasan seksual di sebuah memprihatinkan, korban bukan cuma pelajar tapi juga balita. Wah, ini ngeri baru ya, ini, 19 benar-benar. Januari 2023. Iya, dan itu beberapa kali sepertinya memang ini ya. Di Indonesia Kasusnya kayaknya tuh tidak rentan hanya banget dengan satu dua kekerasan kali. seksual deh. Iya, benar-benar Bu. Iya. Oke, baik. Mirisnya itu sampai balita ya Bu, Iya. sampai balita. Berarti dapat kita pahami bahwa semua umur itu bisa jadi korban. Iya benar. tanpa pandang bulu, tanpa pandang gender ya saat Iya, ini baik, gitu. baik. Nah kalau dari Ibu Feby, pandangan Gimana mengenai tuh? kekerasan sosial sebenarnya hal ini bisa dikurangi atau bisa diberantas nggak sih Bu? Seharusnya bisa ya, tapi kita semua harus bersama bersinergi Oh, gitu, bersinergi. bersinergi karena kekerasan seksual sendiri itu biasanya balik lagi nih ke keluarga gitu, ke keluarga. Maksudnya itu dari latar belakang keluarganya seperti apa. Biasanya ketika keluarganya itu ada apa ya, keharmonisan, kemudian ada sex education gitu ya. Iya, benar. Kemudian ada pendampingan dari keluarga, nah itu bisa diminimalkan lah untuk kekerasan seksual, apalagi yang masih di dalam lingkup internal keluarga itu sendiri. Karena zaman sekarang gitu ya, bukan hanya orang luar saja yang berani dengan kita gitu, tapi kadang dari internalnya sendiri itu bisa jadi gitu, anak terhadap bapak terhadap anaknya atau kakak terhadap adiknya dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Butuh adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan juga keluarga gitu. Apalagi sekarang banyak catcalling ya. Catcalling itu menurut saya juga harus dihilangkan harusnya, diedukasi lah gitu anak-anak zaman sekarang. Padahal yang kita kira itu hal-hal biasa ya. Nah, sebenarnya itu itu tidak boleh. sebetulnya itu tidak boleh, itu sama saja dengan seksual harassment kan. Oke, gitu. siap. Nah itu berarti untuk kekerasan seksual benar-benar apa ya, hal yang perlu dihilangkan ya, dan Iya, ada sinergitas jelas. lah dalam menghilangkan itu. Oke, baik, selanjutnya ini ada kabar lagi. Imparsial, Jabar jadi provinsi paling banyak kasus intoleran. Wadaw, wah, panas ini ya. Kalau panas banget enaknya minum teh pucuk nih. Minum dulu. Iya. Minum dulu. Oke. Sebelum bahas ini kita minum dulu ya. Ya. Oke. Diminum ya, Pak? Diminum ya, Pak? Minum. Biar adem dulu ya. Oke. Segar. Segar ya? Oke. Segar sekali. Iya, sudah sekali. Siap. Nah, berhubung sudah menambah energi ya. Jadi menurut dari Bu Irma dulu ya,
sebenarnya toleran itu penting nggak sih Bu? Sangat penting ya Pak ya, karena kan kita hidup di Indonesia gitu, Iya. dengan beraneka ragam, tidak hanya kulturnya ya, bahasa atau dan lain. Dari kita pribadi saja sudah banyak sekali perbedaan. Nah, jadi kalau misalnya tidak belajar untuk toleransi, nah itu menurut saya nantinya yaitu acuh tak acuh Betul. terhadap orang lain gitu. Iya. Tidak ada rasa saling menghargai. Pasti begitu. banyaknya pertengkaran kan. Nah, begitu. Iya. Ibu dan anak aja Iya. berbeda gitu ya, Begitu. apalagi. Jadi kita tidak bisa lah menyamakan individu satu dengan individu Ini yang lain. Oke, luar biasa. Khususnya ini yang ada di gambar agama ya. Apalagi agama ya. Ya, agama itu sangat sensitif Iya, ya, Bu. benar. Jadi kita harus bertoleransi maupun dia mau menganut agama apa dan benar. apa gitu kan. Harus saling menghargai. Iya Oke, benar. poinnya berarti harus saling menghargai. Iya. Oke, di dalam ranah pendidikan Bu Feby, apakah ini sudah diterapkan di sekolah atau masih belum itu diulas oleh sekolah? Oke, kalau intoleransi sendiri ya di kurikulum Merdeka itu sendiri Iya. sebetulnya sedang digaungkan ya, apalagi dalam P5 itu P5. bagaimana Bu Mila? Baik, menurut saya intoleran di P5 ya, yaitu ada yang pertama Pancasila ya. Iya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Dimana kita itu berbeda-beda tapi harus satu gitu, apalagi agama gitu kan. Bineka Tunggal Benar. Ika ya. Bineka Tunggal Ika, di mana Indonesia ini mempunyai beragam agama gitu kan. Baik. Jadi kita harus saling menghargai dan apa ya, tidak saling menjatuhkan gitu kan. Apalagi di sekolah sekarang ya, kurikulum Merdeka P5 ini diterapkan ketika pembelajaran akan dimulai, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pembiasaan pagi ya. pembiasaan pagi, dan juga membacakan ayat suci Al-Qur'an dan juga Alkitab bagi agama non-Islam dan Islam. Sama Bu di sekolah saya Iya. juga seperti Luar itu. biasa ya, berarti penerapan itu tidak hanya fokus ke satu agama ya? Iya betul. Iya, benar. Keseluruhan. Berarti menyeluruh. Sekarang udah mulai diterapkan rasa toleransi. Iya. Bukan menerapkan saja, sekolah itu mencontohkan. Iya. Betul. Nah, apalagi kan nanti kan ketika peserta didik kembali ke rumah, ke masyarakat. Nah, ini nih poin yang didapat bahwa mereka tuh paham bahwa agama itu banyak, Agama itu perbedaan itu banyak. Banyak. Tapi rasa toleransi mereka yang ada. Betul. Iya. Lakum dinukum waliyadin Oke, gitu bagus kalau dalam banget. Islam sendiri ya. Luar biasa Bu Feby. Berarti ya Jabar jadi provinsi paling banyak kasus intoleran. Wah, ini pemerintahnya perlu mengedukasi Iya, kembali nih, betul. warga. Menurut saya orang mau menganut agama apa dan apa itu sangat baik ya sebenarnya. Agama itu semuanya baik, gak ada yang salah gitu kan. Oke, baik. Agama itu semua baik. Iya. Tidak ada yang salah. Tapi Iya. bagaimana manusia itu memuliakan agamanya. Iya, Nah, benar. itu betul. Oke, selanjutnya ini ada Apa lagi? Lagi. Wah, Praktik praktik pendidikan pendidikan yang yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dan solusinya. Ini menarik. Oke, sih. menarik sekali ya. Bu Irma, sebenarnya praktek pendidikan yang sekarang itu membelenggu nggak sih? Yang sekarang? Kalau yang sekarang itu kan memang dari peserta didik dan juga gurunya itu istilahnya dimerdekakan ya. Oh, dimerdekakan? Iya, dimerdekakan. Istilahnya kita kan baru mau masuk ke kurikulumnya Oh, iya. begitu kan. Jadi kita berlatih ke kurikulum merdeka itu sendiri begitu, Pak. Gimana? Nah, kita contohkan seperti diskusi lah seperti itu. Jadi untuk pembentukan diskusi di dalam kelas misalnya pada waktu pembelajaran, mereka kan dibiasakan untuk memiliki pendapat sendiri begitu. Iya. Oke, Iya. siap-siap. Kebebasan berpendapat Iya, ya, Bu. benar. Oke. Nah, itu termasuk di dalam sebelum kita mau masuk ke dalam kurikulum pendidikan sudah menerapkan ya sedikit demi sedikit begitu. Oke, baik. Nah, yang dimaksud membelenggu di sini apakah di saat ini atau di masa lampau nih? Bu Iya Feby? nih, kalau di Menurut saya sih mungkin kalau membelenggu itu di masa lampau iya gitu di Iya. masa Iya, kalau benar. kita menindaklanjuti benar. yang belakang ya gitu kan dengan beberapa kurikulum yang berganti-ganti otomatis di situ pemerintah sudah ada refleksi dan evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Nah mungkin kurikulum yang sebelumnya itu dinilai masih membelenggu gitu ya. Nah sekarang nih dalam kurikulum Merdeka ini
balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara pada saat itu sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kan, yang semboyannya terus dipakai Tuturi Handayani gitu, yang dimana peserta didik ini dituntun sesuai dengan perkembangan zaman. Iya benar ya. Sesuai perkembangan zaman alami dan kodratnya. Iya gitu Oke, sih. baik. Berarti bisa disimpulkan pendidikan masa lampau itu adalah pendidikan membelenggu ya, yang dimana guru sebagai pusat. Nah, Kalau sekarang kan ketika kita pahami lah, ketika kita analisis dan tentunya dari berita-berita yang ada bahwa pendidikan sekarang adalah yang terpusat pada Peserta didik. Iya. Student center. Mempunyai waktu yang lebih bereksplor diri. Iya, dan kebebasan atas minat dan bakatnya untuk memilih yang mana gitu. Jadi tidak harus terpatok oleh guru gitu. Siap. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung nih sama Bu Feby mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa sih Bu Irma? Kalau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Feby, itu kan memang setiap siswa memiliki bakat dan minat tersendiri. Nah, kemudian guru itu tugasnya adalah sebagai fasilitator atau sebagai pendorong atau sebagai penuntun untuk siswa, begitu. Itu lebih ke penuntun ya? Iya, benar. Oke, bukan ditarik ya Bu? Bukan. Betul. Itulah tugas pendidik ya. Tugas pendidik Iya. sekarang sebagai penuntun. Jadi gak harus mengekang peserta didik Benar, ya. benar, Bu. Luar biasa. Mengekang gitu. Jadi Nah. lebih membebaskan apa yang peserta didik inginkan, namun dituntun dengan Tetap diarahkan. Iya, tetap diarahkan. Oke, nah saya masih penasaran nih mengenai itu semboyan pendidikan. Apa aja ya? Ingarso. Sungtulodo, Ingaryo, Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah sebenarnya arti dari semboyan pendidikan itu apa sih Bu Feby? Saya sampai saat ini masih berpikir apa sih artinya, apakah saya bisa menerapkan. Makanya saya mengundang kalian semua itu biar kita semua tahu tuh sebenarnya arti dari semboyan itu apa yang kita bisa harapkan, apa yang kita bisa implementasikan dari semboyan itu. Oke, berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara itu ya, Iya. Pak Faiz. Jadi Ingarso Sungtulodo, di depan itu guru menjadi teladan gitu, memberi contoh gitu. Kemudian Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, di tengah sebagai memberi motivasi dan juga arahan ya. Kemudian Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu berarti nanti gurunya mendorong, membimbing Memberi peserta semangat didik ya, untuk Bu, ya. memberi semangat agar peserta didik itu sendiri mampu mencapai minat dan bakatnya Iya, gitu. benar. Jadi tidak ada paksaan di Iya. dunia pendidikan itu sendiri. Tidak ada paksaan tapi tetap dituntun ya. Iya, Biar mereka lebih diarahkan. terarah. Ya, dan agar tidak hilang arah gitu peserta Betul. didiknya. Oke. Sebetulnya itu kan tujuan pendidikan itu sendiri kan kembali lagi ke kebahagiaan ya, Iya. mendapatkan kebahagiaan dan Iya. Keselamatan. Namanya juga merdeka ya. Merdeka, Iya. betul. Luar biasa ya. Keselamatan dan kebahagiaan. Karena kan yang kita tahu tuh pendidikan itu tujuannya untuk cari kerja, Iya. cari kekayaan gitu. Padahal sebetulnya apakah dari kekayaan itu kita sudah bahagia? Kan belum Belum tentu. tentu. Benar. Dalam banget dalam. Dalam, iya. Seru sekali. Nah, kadang orang-orang Lebih lupa. bermakna ya, Bu ya. Kita membahagiakan orang lain, tapi sebetulnya diri kita sendiri Belum bahagia. belum gitu. bahagia. Luar biasa. Berarti poin intinya sebenarnya pendidikan itu untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Iya, benar, benar, Pak. Benar, Pak. Oke, Iya, baik, iya. baik. Nah, semboyan itu apakah di dalam ranah pendidikan kita pada saat ini apakah sudah diterapkan atau masih sebagai wacana belaka? Coba Bu Mila. Menurut saya sudah diterapkan, Pak. Apalagi di kurikulum Merdeka ini itu sudah diterapkan ke peserta didik gitu, memberikan kebebasan dalam artian tapi menuntun ya gurunya, bukan membebaskan secara ya udah bebas gitu, tapi gurunya menuntun untuk mengarahkan agar peserta didik ini tidak hilang arah gitu. Oke, baik. Dan juga peserta didik ini harus
sejahtera dalam belajar ya. Jadi tidak harus terkekang gitu oleh aturan-aturan yang ada di sekolah, dalam artian aturan-aturan yang kamu harus gini dalam pembelajaran, namun di kelas itu nanti peserta didik yang membuat aturannya sendiri gitu. Oke, berarti kesepakatan bersama ya? Iya, Explore ya Iya, dalam bentuk mengeksplor. produknya mau seperti apa, Iya. sumbernya dari mana, itu lebih seperti itu sih implementasi. Oke, baik. Jadi banyak ide-ide yang tercipta gitu di kelas tersebut banyak nantinya. ide-ide tercipta ya. Bebas Iya. berekspresi. Iya. Bebas berekspresi ya. Iya. Baik. Nah, seperti yang kita tahu, saya pernah ngebaca di suatu artikel bahwa sekarang itu untuk semua pembelajaran itu bisa didiferensiasikan ya. Nah, Nah, kalau Bu Ferry tanggapannya itu gimana sih? Apakah itu benar-benar bisa mengefektifkan waktu, bisa mengefisiensikan waktu, atau malah lebih ruwet, Bu? oke. Sebetulnya menarik ya tentang pembelajaran diferensiasi ya, atau pembelajaran diferensiasi itu yang menitik beratkan kepada peserta didik, di mana dari karakteristiknya, latar belakangnya, gaya belajarnya, kemudian sosial kulturnya seperti apa. Nah, dari situ tuh ketika guru sudah tahu kebutuhan peserta didiknya, sehingga guru lebih mudah membuat asesmennya, model pembelajarannya, strateginya, medianya seperti apa yang efektif dan dapat mengakomodasi seluruh gaya belajar peserta didik gitu. Karena yang kita tahu, peserta didik itu tidak bisa kita tuntut untuk kamu harus Sesuai dengan keinginan guru sesuai gitu. dengan keinginan guru. Misalnya gurunya ngasih video gitu ya, tapi sebetulnya dia kurang tertarik nih, dia sukanya bergerak, Gaya kinestetik. belajar. Karena Belajarnya, setiap ya. peserta didik memang punya karakter Nah, masing-masing. betul. Dan gaya belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Iya, gitu. benar. Oke, berarti pada intinya kalau dapat kita telah dan kita dapat pelajari bahwa pendidikan pada saat ini benar-benar yang memerdekakan ya. Benar-benar memerdekakan. Jadi tidak ada belenggu apapun, misalkan dari pembelajarannya yang terdiferensiasi, terus dari keinginan peserta didik ingin apa ya tetap kita fasilitasi dan segala macamnya. Otomatis hal ini yang sesuai dengan arti merdeka ya, bebas. Iya. Bebas ini dalam rangka yang baik ya. Bebas Betul. dalam Yang kebaikan. positif. Bukan dalam arti Bukan arti negatif ya, Negatif. berarti dalam arti positif yang dimana di sini peran guru dengan orang tua dan orang tua sebagai penuntun abadi untuk kesuksesan rata, tentunya dalam mencapai keselamatan Dan kebahagiaan. Luar biasa ya peran pendidik pada saat ini. Mungkin terkesannya ini ya Pak, pembelajaran diferensiasi itu mungkin terkesannya sulit gitu ya untuk diterapkan, tapi sebetulnya guru bisa mengupayakan hal tersebut dengan melalui tes diagnostik, misalnya diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif gitu ya di awal pembelajaran, sehingga bisa tahu nih kira-kira si peserta didik A, B, C-nya itu kira-kira memiliki gaya belajar yang seperti apa, motivasi belajar yang bagaimana, kemudian nilai kognitifnya itu seperti apa, dan cocoknya itu di asesmen yang seperti apa. Jadi media. guru Dengan bisa treatment menyesuaikan. seperti apa. Nah, treatment Iya. itu yang betul. Kadang kan kalau misalnya si peserta didik A ketika dia pencapaian kognitifnya lebih tinggi, tentunya porsi guru dalam memfasilitasinya itu berbeda dengan peserta didik B yang mungkin tingkat kognitifnya lebih rendah gitu. Itu harus bisa dituntun dengan scaffolding. Scaffolding, iya. Luar biasa, ini pemahaman baru bagi kita semua ya. Luar biasa Bu Ferry, memang ini guru berprestasi kita ya. Yo. Dari Tangerang. Bisa aja Bapak. Oke, Ini Bapak. loh yang lebih berprestasi, yang lebih senior dari Lebih saya. berprestasi di daerah masing-masing. Betul, Bu kita- Ferry dari Tangerang, Bu Mila dari Sukabumi, terus Bu Irma dari Bekasi. Luar Begitu biasa. juga dengan Pak Faiz ya Bu. Iya, Pak Iya, Faiz. luar biasa. Nah, jadi kedepannya ya harapan dari kita tentunya kita dapat berkolaborasi nyata ya Bu. Betul. Tidak hanya di podcast ini aja, tapi kita lebih menerapkan ke masing-masing sekolah yang kita ajar, terus Betul. lebih mengoptimalkan fasilitas-fasilitas saja, fasilitas yang ada untuk menunjang, tentunya untuk menunjang peserta didik sehingga mereka dapat menemukan Kebahagiaan dan keselamatan. yang setinggi Tingginya. tentunya. Oke, baik, mungkin
Itu aja Ibu podcast kita hari ini. Sungguh luar biasanya banyak pengalaman, banyak pemikiran-pemikiran baru terkait pendidikan yang memerdekakan. Tadi kita juga sempat mengulas isu-isu pendidikan yang dimana itu memang harus dihilangkan ya. Bullying, terus kekerasan seksual, terus intoleran, itu benar-benar 3 hal yang sebenarnya Krusial jadi ya. dosa besar kita juga, dosa besar pendidikan. Nah di sini kita lebih atau ingin mengupayakan ketiga dosa ini benar-benar terkikis atau Boleh saya termaafkan. menambahkan, Mbak? Iya boleh. Oke, jadi pesan saya sih cuma satu ya kepada guru-guru di Indonesia sekalian, bahwa kita sebagai pendidik dan guru penuntun anak bangsa jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu, sharing ilmu, jangan pernah merasa kalau kita tuh sudah paling pintar, sudah cukup ilmu gitu, tapi kita harus haus akan ilmu biar terus belajar lebih baik untuk menciptakan generasi yang baik Cerdas juga, ya. yang cerdas, Iya, yang tapi bisa mengubah bangsa. Tapi ya. ibarat mencari ilmu tuh seperti menanam padi ya, Bu. Nah, Iya, iya. nggak sih, Bu. Kalau kita treatment dengan baik, diperlakukan baik, ya kan, dan nanti juga tumbuhnya akan baik gitu sih, Pak. Oke baik. Kalau Ibu Mila ada pesan-pesan khusus kan buat pendidik kita? Baik, bagi saya pesan untuk pendidik itu kita harus mengikuti perkembangan zaman, di mana kita harus mengikuti dunia digital ya. Kita itu Betul. harus membuat media pembelajaran yang sangat inovatif dan kreatif agar nanti pembelajaran di kelas itu peserta didiknya merasa senang gitu mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu Mila, Bu Feby dan Bu Irma, luar biasa, dan saya sangat mengucapkan terima kasih Iya, karena telah sekali. hadir di ruang podcast kita Sama-sama. di Jackpot. Oke, Jelajah Podcast. Jelajah podcast. Iya. Menarik sekali Pak Faiz acaranya. semoga dengan kehadiran kita bisa menambah ini ya, Bu, wawasan untuk Wawasan orang lain. untuk Nah itu hal yang penting. Wawasan untuk orang lain dan bagi saya Bagi- juga. bagi kita pribadi. Iya. Sharing ya, sharing is caring. Oke, siap. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.